Pendengar 94.3 MHz, Anda masih tetap setia dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami terus mengudara untuk Anda di Pebancar FM 94.3 MHz. Kita di pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar di pagi ini, kami ada dalam program khusus dialog interaktif di Pro 1 Radio Manokwari. Dan nanti bersama saya Yuki Kubiari, kami akan mengantarkan dialog ini sebanyak 1 jam untuk Anda. Dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi dengan kami di line WhatsApp 082311761145. Sepanjang dialog ini ada untuk Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri pagi ini, karena di studio Pro 1 Radio Manokwari sudah hadir 3 narasumber kami yang tentunya nanti akan banyak memberikan edukasi, terutama untuk para pemuda, ya, anak-anak muda yang ada di Manokwari. Nah, topik kita pagi ini suara pemuda untuk harmoni keberagaman. Dan langsung saya menyapa 3 narasumber kami. Selamat pagi untuk Bapak Simon Chanu Esa. Ini selaku Ketua Ikatan Pemuda Maluku Utara. Selamat pagi, salam sehat ya. Oke. Dan juga ada yang paling cantik, Ibu Norce Rendau. Ini ibu atau kakak ini? Saya menyapanya. Ibu, iya. Selamat pagi, shalom. Saya hadir di sini. Ya, ini selaku pembina pemuda GB Sekinah Glory. Ya. Nah, kemudian juga ada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Erwin Makalo STH. Ya, salam, selamat pagi. Iya, selaku Gembala GB Sekinah Glory. Ya, terima kasih untuk kehadiran ketiga narasumber kami sudah boleh ada di sini pagi ini, dan tentunya topik kita suara pemuda untuk harmoni keberagaman. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara mengenai keberagaman, Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, dan juga budaya dan bahasa. Tapi itu semua disatukan dalam sebuah keberagaman, dan ini adalah menjadi kekuatan kita semua, bagaimana kita bisa menjadikan perbedaan itu sebagai satu keberagaman dan satu kesatuan. Nah, di pagi ini terkait dengan dialog kita mungkin untuk membuka pengetahuan kita bersama, tapi untuk pendengar kita, terutama untuk anak-anak muda yang ada di Manokwari, mungkin sedikit kita memberikan gambaran kepada anak-anak muda kita apa arti keberagaman bagi kita, tapi juga bagi pemuda. Mungkin saya ke Bapak Simon Chanu, karena ini selaku Ketua Ikatan Pemuda pasti sangat mengerti bagaimana generasi muda kita saat ini. Ya, baik, terima kasih Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua, terutama para pendengar RRI Pro 1 Manokwari. Saya berterima kasih bahwa pagi ini kita diundang dalam rangka untuk menyatukan terkait dengan kepemudaan. Ya. Nah, kebetulan saya perkenalkan nama dulu, Simon Petrus Chanu, sebagai Ketua Ikatan Pemuda Maluku Utara, yang mana membawahi 7 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku Utara. Nah, kami terbentuknya di tahun 2023. Nah, tepatnya di bulan bulan Juli tanggal 12 di 2023. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, maka saya mau sampaikan bahwa pemuda ini adalah tulang punggung daripada bangsa ini. Betul. Sehingga tanpa pemuda maka semua akan pincang. Saya sudah pastikan bahwa kalau tanpa perjuangan pemuda-pemudi yang ada di RI Republik Indonesia ini, maka memang agak pincang. Sehingga pemuda ini sangat berperan penting dalam pembangunan di semua aspek. Nah, untuk itu kami sebagai Ketua Pemuda Ikatan Maluku Utara yang hadir di Provinsi Papua Barat, lebih khususnya di Kabupaten Manokwari, kami memang dari awal sudah bersepakat bersatu bahwa kami siap untuk mendorong atau membangun bersama dengan pemerintah Kabupaten Manokwari khususnya dan Provinsi Papua Barat pada umumnya untuk membangun pemuda, bagaimana pemuda yang energi, pemuda yang kuat, untuk bersama-sama membangun apa yang menjadi program-program pemerintah
Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Mungkin sebagian yang akan saya sampaikan ini nanti akan berlanjut lagi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Iya, ini kalau kita melihat dari sisi pemuda secara umum ya, sudah diwakilkan oleh Bapak Simon tadi dengan edukasinya untuk kita. Nah, kalau kita melihat sisi pemuda kita, dari sisi gereja, mungkin saya ke kakak Ibu Noce, ya, selaku pembina pemuda dari GBI Sakinah. Bagaimana keseharian kakak dengan para pemuda-pemuda gereja untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang kesatuan itu adalah sebuah keberagaman yang indah. Iya, baik. Shalom untuk semuanya yang juga mendengarkan siaran ini. Mungkin dalam keseharian saya bersama dengan rekan-rekan pemuda yang ada di Sakinah Glory, dalam pemuda kami sebagai anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan ya, kami terus belajar bagaimana untuk terus melakukan kasih itu. Ya, kalau kehidupan kita sebagai anak-anak muda kalau tidak ada kasih, maka semuanya itu akan sia-sia. Apa yang kita lakukan, kita tidak bisa mengandalkan tentang kepintaran kita tidak bisa mengandalkan tentang power kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan itu tanpa kasih, semua sia-sia. Kita tidak bisa membangun kesatuan pemuda. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi ada kasih itu dalam hati kita, maka saya percaya bahwa kita akan melakukan itu dengan baik. Maka kita menjadi anak-anak muda yang terus berdiri bagi gereja, bagi negara kita, bagi bangsa dimanapun kita berada. Kalau ada kasih itu, ya. Jadi memang kita melakukan itu semua harus berdasarkan kasih. Betul. Maka kita tidak akan lagi memandang dia ini dari suku ini, dia ini dari suku ini, dia itu mungkin kulit putih, kita ini mungkin kulit hitam, tapi kita semuanya satu di dalam. Tanpa memandang ras. Iya. Mungkin itu dari saya. Oke, nah kemudian kalau tadi Bapak Sanu bilang bahwa peran pemuda sebagai tulang punggung negara itu sangat memang betul-betul pemuda itu sebagai garda bagi negara. Karena terkadang kita bilang bahwa pemuda ini adalah tulang punggung negara, tanpa pemuda negara ini tidak bisa apa-apa. Betul sekali. Nah, menurut Bapak Chano, mengapa keberagaman itu sangat menjadi satu identitas yang penting bagi bangsa Indonesia? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Namanya aja keberagaman. Kalau kita berbicara terkait dengan keberagaman, bahwa di sana itu berbagai macam jenis pemuda. Nah, pemuda ini kayak tadi contohnya pemuda gereja, pemuda masjid, pemuda dan lain-lain, sehingga untuk menyatukan agar ini menjadi satu kesatuan oleh pembangunan di negeri ini, maka semua pemuda kita harus memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka paham terkait dengan apa sih sebenarnya saya sebagai pemuda-pemudi yang diberikan tanggung jawab secara moral, secara langsung untuk dari negara ini, bahkan dari keluarga kita sendiri. Nah, ini yang menjadi satu tolak ukur kita bahwa pemuda memang harus bersatu untuk menjadi satu keragaman yang solid untuk membangun negeri ini, khususnya di negeri yang kita cintai, Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Jadi ini ada saling kerjasama antara semua pemuda dan pemudi yang ada di Papua Barat ini. Kalau di dalam satu ikatan pemuda yang sementara diketuai oleh Bapak Simon, ini semua tergabung di dalamnya dari berbagai. Jadi kebetulan kami di Pemuda Ikatan Maluku Utara ini semua ras, semua agama, semua kami himpun. Jadi tidak berfokus kepada satu kabupaten saja, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa 7 kabupaten dan 2 kota itu kami rangkul menjadi satu. Sama-sama kami membangun Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Dan ini sudah menjadi satu visi kami bahwa di mana kami tempat atau di mana bumi dipijak, maka di situ kami mengabdi untuk semua yang berada di Papua Barat. Ya, luar biasa ya. Dan ya Kakak Norce, kalau tadi seperti Kakak bilang bahwa pemuda dalam satu persekutuan di dalam gereja itu harus dibangun dengan kasih.
Nah, melihat dari pandangan ini, bagaimana kita juga bisa mengaitkan antara hubungan keberagaman itu dengan persatuan yang ada di dalam pemuda-pemudi gereja, misalnya selama ini mungkin bersama-sama dengan kakak, ataupun juga nanti dari Bapak Pendeta memberikan pandangan bagaimana pemuda kita itu hadir sebagai harmoni keberagaman. Dari kakak Norce selama berada dalam memimpin pemuda-pemudi di gereja, seperti apa mereka menunjukkan sikap keberagaman ini menjadi satu persatuan. Ya, yang tadi seperti awalnya saya bilang, kami membangun persekutuan muda itu dengan penuh kasih. Mengapa? Karena kasih itu sangat penting. Betul. Kalau kita membangun satu organisasi atau kita membangun pemuda ini dengan kasih, ya, misalnya contoh yang saya alami dengan teman-teman pemuda yang ada di Shekinah Glory, GBI Shekinah Glory, kami membangun itu dengan kasih sehingga tidak ada yang merasa minder. Ya, mungkin karena semua pemuda itu berbeda-beda karakter ya. Betul. Ada yang suka pemalu, ada yang memang dia orangnya berani, ada yang pendiam. Nah, kita membangun itu dengan kasih sehingga kita rangkul semua. Tidak ada yang ini lebih hebat daripada yang lain. Tidak ada perbedaan semua, satu dengan yang lain. Kita semua belajar tentunya untuk yang terbaik bagi semua anak muda-mudi. Kalau kita belajar untuk membangun itu, dan itu sedang kami membangun dalam pemuda kami. Sehingga kalau kita membentuk di dalam pemuda kami Shekinah Glory, maka di luar sana kami akan menerapkan itu sehingga kami juga membawa dampak yang baik bagi luar sana. Tentunya itu yang seperti tadi saya bilang bahwa kami membangun itu dengan kasih, makanya saya bilang dari awal kasih. Apapun kami membangun dengan kasih, dan itu yang sedang kami lakukan. Dan puji Tuhan, yang teman-teman yang pemuda yang mungkin awal-awalnya suka malu-malu, ya, yang tidak percaya diri, yang merasa bahwa dia tidak bisa, kami semua di situ pemuda-pemuda yang lain, kami semua merangkul mereka sehingga mereka juga bisa percaya diri dan berani tampil membawa perbedaan, tampil beda. Tampil beda di sini artinya kita benar-benar tampil membawa kebaikan, membawa kebenaran begitu. Sehingga kita tetap menjadi yang selalu kemanapun kita pergi itu kita berdampak yang positif. Betul. Membawa dampak positif untuk orang lain ya. Oke, Bapak Pendeta, bagaimana Bapak Pendeta melihat peran komunitas pemuda dalam lintas agama mungkin di GBI Shekinah Glory ya, selama ini untuk bagaimana tetap memperkuat harmoni keberagaman ini? Baik, puji Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa setiap manusia, setiap pribadi yang Tuhan ciptakan itu pasti berbeda-beda dan tentunya punya keunikan-keunikan sendiri yang harus kita pahami. Kemudian sesungguhnya Tuhan itu menciptakan kita berbeda, yang artinya bahwa perbedaan itu bukan dosa. Tapi yang dosa itu perpecahan. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua sehingga kita tidak menuntut untuk suatu keseragaman yang membuat kita terpaksa. Tetapi bagaimana bicara tentang harmoni itu adalah bahwa setiap orang dengan keunikan-keunikannya itu dapat dipadukan menjadi suatu kekuatan yang bisa juga menjadi berkat bagi orang lain atau berdampak bagi orang lain. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita harus bisa belajar menerima kelebihan dan kekurangan dan bagaimana memadukan itu menjadi suatu harmoni. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana persatuan pemuda dalam keharmonian, maka kalau dalam prinsip-prinsip firman Tuhan itu adalah sebenarnya isi hati Tuhan. Tuhan itu bahkan pernah berdoa untuk satu kesatuan. Bahkan kalau saya izinkan saya baca satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke 18 itu katakan gini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, jadi artinya siapakah agen-agen tentang persatuan itu? Yaitu setiap pribadi kita. Apalagi kalau dia orang Kristen. Jadi untuk semua agama itu bisa dipersatukan ketika kita bisa dapat sama-sama memformulasikan tentang
kesatuan itu dari sisi agama masing-masing. Kalau bicara tentang agama, tetapi kalau dari Kristen itu sudah pasti bahwa Tuhan suka dengan persatuan, kesatuan, dan juga bagaimana kita meramunya dalam kebersamaan, karena kita ini adalah makhluk-makhluk sosial. Dan itu tentunya ada banyak hal, dan semua harus berperan dalam untuk menciptakan ini. Karena kalau kita ada dalam kebersamaan, itu sesuatu yang aman, yang nyaman untuk semua orang. Karena pemuda ini kan, kita tahu bahwa pemuda ini punya semangat yang tinggi. Nah, itu kalau tidak disalurkan dengan cara-cara yang baik, itu bisa berbahaya. Betul. Dan kita harus tahu juga bahwa dalam sejarahnya bangsa Indonesia ini, itu peran pemuda sangat penting sekali dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya kan? Untuk itu, pemuda ini harus betul-betul menjadi perhatian. Termasuk dalamnya pemerintah dan semua stakeholder, untuk supaya juga jangan mengacukan pemuda ini. Betul. Tetapi bagaimana ada perhatian khusus sehingga semuanya bisa kita padukan dan menjadi satu kekuatan dalam membangun bangsa dan juga menciptakan kebersamaan. Jadi itu harus ada hal-hal yang bisa menyentuh ya semuanya, khususnya semua aktor-aktor kerukunan itu harus difungsikan dengan baik. Betul. Dan pemuda harus menjadi agen perubahan. Harus menjadi agen perubahan. Dan itu harus dibangun kesadaran akan hal itu. Yep. Kalau tidak dipedulikan, ya kan, itu saya katakan tadi semua harus ambil bagian, termasuk di dalamnya terutama pemerintah, gereja dan semuanya. Kita harus bagaimana membangun bahwa pemuda ini penting. Jadi jangan dibiarkan. Betul. Ya, jadi harus ada hal-hal yang harus kita rumuskan bersama untuk supaya pemuda ini bisa disalurkan hobinya, ya kan, kepada hal-hal yang positif, yang bisa membawa dalam kesatuan. Seperti itu. Oke. Nah, menyatukan karakter dari anak-anak muda kita itu tentunya bukan hal yang gampang-gampang saja ya. Mungkin dari Bapak Chanu tadi mengatakan bahwa mengumpulkan pemuda ini dari 7 kabupaten dan 2 kota. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana menyatukan harmoni keberagaman dari para pemuda-pemudi kita, seperti saya bilang bahwa ini bukan hal yang mudah, dan itu mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri ya Bapak ya, apalagi kalau kita mau bicara tentang generasi saat ini yang kita bilang generasi Z, yang mereka memang sangat paham dengan era digitalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, selama Bapak Chanu bersama dengan para pemuda-pemudi dari 7 kabupaten 2 kota ini, apakah ada tantangan tersendiri yang dihadapi, mungkin menjadi cerita tersendiri dari Bapak Chanu bersama dengan rekan-rekan pemuda dari 7 kabupaten 2 kota ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau bicara masyarakat itu memang saya pikir siapapun orang yang menjadi pimpinan atau leader di situ pasti punya pengalaman tersendiri. Nah, kebetulan kami sampaikan tadi bahwa 7 kabupaten dan 2 kota itu memang berbagai macam karakteristik yang terjadi yang kami hadapi. Nah, untuk merangkul mereka ini memang orang bicara gampang, tapi menurut saya itu gampang-gampang susah. Karena tidak semua orang punya karakter itu sama dengan kami. Sehingga di sana memang ada berbagai macam hambatan yang terjadi. Nah, bagaimana seorang pemimpin atau seorang leader untuk memberikan edukasi ke mereka agar mau dengan adanya organisasi yang terbentuk ini, bagaimana supaya ini menjadi satu tolak ukur buat kita, sehingga ini adalah organisasi ini menjadi menjabatani mereka untuk berbuat sesuatu. Nah, minimal ada yang memberikan arahan, ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan tuntunan buat mereka apabila mereka berjalan di jalan-jalan yang notabene-nya salah. Jadi kalau ada di real yang salah, tugasnya badan pengurus untuk memberikan pemahaman ke mereka bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Ayo kita lakukan seperti ini. Jadi selalu kami mendoktrin teman-teman ini, khususnya dari Maluku Utara, bahwa kita sudah di tanah rantau. Bagaimanapun juga kita sudah makan, sudah kerja, sudah makan tidur di sini. Ya, kita harus lakukan sesuai selalu yang terbaik buat negeri ini, dan tidak lepas juga buat negeri kita yang jauh di sana di Maluku Utara. Nah, sehingga beberapa pengalaman yang saya alami, memang ada beberapa teman-teman atau beberapa kabupaten yang
selisih paham dengan kami. Tetapi itu kami sudah selesaikan, ya itu tadi kami panggil, kemudian karena kami selain dalam organisasi di Maluku Utara, di berbagai kabupaten kota itu ada kami punya organisasi-organisasi. Sebagai contoh di Maluku Utara di Halmahera Barat itu ada Jasilo. Nah, Jasilo itu singkatan dari Jailolo Sahu Ibu Loloda. Nah, di sana ada ketua juga dan ada para pengurus yang mengurusi khusus untuk kabupaten itu. Sehingga kalau kami berkomunikasi dengan warga kami atau pemuda-pemudi, ya cukup kami berkomunikasi dengan ketua Jasilo tadi sebagai contoh. Sehingga lebih mudah kami mendapat arahan atau masukan dari teman-teman di masing-masing kabupaten kota untuk kami bicarakan di tingkat yang lebih tinggi. Itu yang dari kami. Oke. Nah, seperti tadi itu menjadi tantangan tersendiri dari Bapak Chanu. Nah, Kakak Ibu Norce selama bersama dengan para pemuda-pemudi di gereja, seperti saya bilang bahwa kita tidak bisa menolak perkembangan era digitalisasi saat ini. Nah, bagaimana menjaga ini agar itu tidak menjadi tantangan terbesar dalam harmoni keberagaman yang dibangun oleh para pemuda-pemudi kita. Karena sekarang kalau kita bilang kita mengatur mereka harus seperti ini, tapi mereka juga terpengaruh dengan arus era digitalisasi. Bagaimana kakak bisa membuat atau mengajak para pemuda-pemudi di gereja untuk mereka bisa memahami bahwa mereka ada di zaman generasi Z, tapi mereka juga harus tetap menjaga keharmonisan mereka sebagai pemuda-pemudi dalam gereja seperti itu. Ya, baik. Mungkin saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 yang berkata demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kenapa itu sangat penting? Ya, memang kita anak-anak muda ini yang tadi seperti tadi sudah dikatakan bahwa berbeda-beda ya, berbeda karakter. Nah, kita harus menanamkan kebenaran firman Tuhan itu sehingga seperti tadi sudah disampaikan juga mengapa kalau kita menjaga kelakuan kita harus bersih seperti firman Tuhan tadi juga katakan, maka dimanapun kita berada itu kita akan selalu terkonek dan kita akan selalu terhindar dari hal-hal yang membuat untuk sehingga mereka harus keluar dari jalur yang sebenarnya begitu. Memang yang saya dengan rekan-rekan pemuda Segenap Glory yang saat ini yang kami membangun itu untuk menjaga kelakuan kami yang tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena hanya itu yang bisa membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar yang pastinya. Kemanapun kita keluar di luar sana, yang pastinya itu hanya menjaga firman itu yang bisa membuat kami itu kuat. Nah, mungkin itu yang kami bangun dalam pemuda kami di Segenap Glory. Kami tetap menjaga itu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apapun pengaruh yang di luar sana, tetapi kalau tidak berdasarkan firman Tuhan yang ada di kehidupan kita, kita akan gampang terjerumus. Yang satu membuat kita untuk tetap menjaga hidup baik sehingga tetap berdampak, yaitu dengan menjaga hidup kita dengan firman Allah. Maksudnya seperti yang firman tadi sudah katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan memang itu yang kami benar-benar lakukan. Kami berusaha untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sebagai pemuda-mudi, sehingga ketika kami keluar di luar sana pun kami tetap menjaganya dengan baik. Artinya membawa dampak yang baik. Karena apa? Karena kami tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nah meskipun dengan kemajuan era teknologi saat ini, tapi pemuda tetap diajarkan untuk ada di dalam Tuhan ya. Luar biasa, ini menjadi edukasi untuk semua kita. Nah, sejauh ini apakah ada program-program khusus yang mungkin di dalam gereja yang sudah dilakukan atau mungkin yang nanti akan dilakukan oleh pemuda-pemuda gereja di Segenap Glory? Iya, ini kami pemuda-pemudi ini memang pemuda Segenap Glory, kami ada banyak hal yang memang kami ingin lakukan, tapi seperti tadi yang Bapak Pendeta Erwin saya katakan bahwa kami juga butuh
bantuan juga dari pemerintah. Maksudnya pemerintah, kami pemuda itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah begitu. Jadi memang harus ada perhatian khusus juga pemerintah bagi kami pemuda-pemudi. Karena kami pemuda-pemudi ini dari Sekina Glory mungkin keinginan atau rencana kami ke depan yang kami akan menjangkau orang-orang anak-anak muda yang di luar sana nantinya mungkin itu sudah kami mau melakukannya, tapi kadang menjadi tantangan tersendiri. Iya, menjadi tantangan tersendiri. Tapi memang itu kami harus persiapkan dulu. Kami harus persiapan dengan mantap dulu. Ketika kami keluar ke sana, mungkin kami melakukan penjangkauan jalan kasih. Kami sudah rencanakan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu yang kami merangkul para pemuda. Ya, karena banyak anak-anak muda yang juga karena pergaulan di luar sana yang memang ada kelompok-kelompok tertentu itu masih jauh kacau karena mereka memang jauh daripada Tuhan, sehingga memang pergaulan mereka itu membuat mereka sehingga masa depan mereka itu dikatakanlah hancur. Karena apa? Ada anak-anak narkoba di sana, anak-anak yang hidup masih dalam seks bebas, anak-anak muda yang masih hidup dalam mabuk-mabukan di sana. Nah, kami punya rencana kalau Tuhan berkehendak, kami akan ke sana untuk menjangkau mereka juga. Ya. Oke, mudah-mudahan ini tersampaikan dan terjawab ya. Oke, ya Bapak Canu, selama menjadi ketua untuk para pemudi kita dari 7 kabupaten 2 kota ini, ke depan ini atau mungkin saat ini sudah ada program-program yang dilakukan atau mungkin ke depan nanti punya program seperti apa untuk terus merangkul para pemuda kita ini? Ya, baik. Kami setelah terbentuk di tahun 2023 itu memang sudah banyak program yang kami lakukan, tapi lebih khususnya di bidang olahraga. Nah, kami selalu mengikuti membuat event-event futsal, kemudian ada pertandingan-pertandingan futsal yang dilakukan oleh kabupaten, provinsi, itu kami selalu ikutkan pemuda. Ini salah satu untuk memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda kita bahwa inilah momen kita untuk bergabung dengan pemuda-pemuda lain. Jadi disitulah mereka bertemu dengan bukan hanya dari Maluku Utara saja, tetapi dari Sulawesi, dari Jawa, dari mana saja pemuda-pemuda yang mereka berkecimpung di olahraga itu. Kemudian kami juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten atau provinsi, dalam hal ini mungkin karnaval atau karnaval budaya. Ini kami selalu ikutkan itu, sehingga kami lebih tahu banyak bagaimana sih kita berkolaborasi, keberagaman pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Manokwari. Ternyata banyak pemuda, bukan hanya dari Maluku Utara, tapi semua suku dan yang berada di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat ini banyak rupanya. Sehingga disitulah kami memberikan satu edukasi bahwa mari kita bersatu untuk mengembangkan apa yang kita punya. Nah, kemudian mungkin dari sisi kepanitiaan sendiri, memang dari terkait dengan tadi yang disampaikan oleh pembina pemuda tadi, bahwa kami juga menjalankan bantuan kasih. Nah, bantuan kasih ini ketika ada keluarga kami dari Maluku Utara, ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah, di situ kami memberikan bantuan kasih kepada mereka. Jadi ini bukan hanya di yang tadi olahraga saja, tetapi untuk yang kasih sebagai bidang-bidang lain yang kami lakukan itu. Dan ke depan nanti kami akan memberikan satu masukan kepada teman-teman ini, bahwa saya sampaikan tadi bahwa kita sudah bersatu dan kita lebih giat lagi untuk melakukan ini, sehingga kita harus tunjukkan bahwa kepada pemerintah bahwa kita ada di Manokwari dan kita ada di Papua Barat. Nah, untuk itu kami punya rencana untuk ke depan, karena untuk membentuk satu organisasi tanpa ada yang legal situ, maka kami sulit untuk mendapat bantuan atau bantuan dari pemerintah daerah maupun dari kabupaten maupun provinsi. Sehingga kami harus melegalkan organisasi kami ini dengan mendaftarkan di Kemenkumham, agar kami bisa mendapat itu dan bisa mendaftar di salah satu instansi
Kesbangpol. Agar di situ kami terdaftar sebagai anggota atau organisasi tetap yang berada di Kabupaten Manokwari maupun di Provinsi Papua Barat. Sehingga kalau ada event, kami bisa mengajukan bantuan, itu bisa dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Kabupaten atau Provinsi Papua Barat. Nah, kita semua berharap bahwa ketika dialog pagi ini didengarkan, mungkin juga oleh pemerintah kami, itu akan terjawab ya, karena peran pemuda ini sangat penting, terutama juga untuk wilayah kita sendiri di Manokwari. Pemuda punya peran penting untuk merangkul pemuda-pemuda lain. Seperti tadi kakak ibu katakan bahwa di luar sana masih banyak teman-teman muda yang hidup mereka ada di luar dari real kasih yang diajarkan untuk para pemuda kita. Nah, Bapak Pendeta, kita tidak bisa menolak yang namanya diskriminasi. Itu juga kadang terjadi, terutama untuk para pemuda kita. Nah, namun bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, memberikan edukasi untuk mereka, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mengapa diskriminasi itu sering terjadi, terutama di era digital saat ini. Bagaimana peran dari gereja sendiri juga untuk memberikan edukasi bagi para pemuda-pemudi mungkin di lingkungan gereja, tapi juga mungkin di sekitar lingkungan setiap hari kita ada. Baik, memang kita tidak bisa menolak tentang perkembangan teknologi, media sosial dan lain-lain yang saat ini sangat berpengaruh dalam membuat suatu kegerakan dan lain-lain. Yep. Nah, untuk itu penting sekali bagi kita semuanya untuk juga bagaimana untuk supaya kita mengarahkan itu kepada sesuatu yang positif. Yep. Kita tidak bisa tolak tentang perkembangan itu, tetapi kita juga berperan di dalamnya untuk juga melawan setiap hal-hal yang negatif yang akan menimbulkan hal-hal negatif itu. Yep. Jadi saya percaya bahwa pemuda-pemuda gereja juga adalah orang-orang yang pandai-pandai dalam hal teknologi. Untuk itu bagaimana caranya mereka difungsikan untuk berdampak, untuk juga menjadi saya sebut sebagai covering untuk menjaga persatuan atau keharmonisan tadi. Jadi kita harus juga bagaimana membentuk anak-anak muda ini sebagai suatu tantangan. Mereka harus menjadi alat Tuhan untuk berperan melalui media-media sosial, sehingga yang ditebarkan, kalau dunia ini sedang menebarkan sesuatu yang jahat untuk supaya melihat kekacauan yang terjadi, tetapi kita punya anak-anak Tuhan juga harus berperan di dalamnya. Mereka juga harus bisa dapat mengcounter semua itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, kadang-kadang kita memang lihat bahwa banyak juga anak-anak muda gereja yang memakai media sosial untuk sesuatu yang hiburan, bahkan yang tidak penting-penting. Tetapi melalui kesempatan ini saya mau menantang semua anak muda untuk bagaimana kita menjadi berkat. Ini panggilan Tuhan untuk kita semuanya, untuk supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita berperan dalam hal yang baik sehingga dari apa yang kita lakukan itu bisa menciptakan sesuatu yang baik, dan saya percaya Tuhan senang dengan hal itu. Untuk itu tinggal bagaimana, dan ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk supaya bisa menyatukan. Kalau saya bicara tentang dalam konteks keberagaman agama, seperti tadi Pak Ketua Pemuda tadi sudah sampaikan, Pak Cano ya, tentang itu saja yang kita mainkan. Bagaimana keinginan pemuda melalui futsal, bisa juga melalui kerja bakti. Kemudian kita juga bisa bagaimana dalam organisasi ini untuk juga contohnya kalau ada hari besar, kemudian ada pemuda-pemuda yang bisa menjaga tempat ibadah ya, atau juga semua agama bisa, pemudanya bisa saling bantu dalam membangun. Kalau kita menerapkan ini, saya percaya bahwa kedepannya itu generasi-generasi ke depan itu akan lebih tidak saya sebut tentang mabuk agama, tidak. Tetapi mereka akan lebih melihat bagaimana manusia itu, sehingga mereka punya seperti tadi katakan tentang kasih dan lain-lain. Ya, karena sesungguhnya Tuhan panggil kita untuk seperti itu, untuk bisa menyalurkan kasih. Dan khususnya agama Kristen itu bukan hanya sesama kita, tetapi tantangan kita adalah bagaimana kita juga kepada musuh-musuh kita pun seperti itu, apalagi teman-teman kita, ya kan? Untuk itu sekali lagi untuk orang-orang muda yang ada yang sedang mendengarkan program ini, ya, saya menantang kita semuanya, mari kita berperan dalam kemampuan kita dalam bermedia sosial, bukan untuk sesuatu yang
hiburan saja, tetapi apa yang sudah kita lakukan? Saya percaya hal kecil yang kita lakukan itu akan membuat Tuhan senyum, karena ada anak-anaknya juga yang mau menebarkan kebaikan, berkat untuk yang lain seperti itu. Jadi khususnya pemuda gereja, ya, saya sampaikan janganlah kita taruh benih-benih kebencian dan lain-lain, karena itu bukan ajaran Tuhan. Kita mulai dari kita, karena kitalah yang nanti akan memegang masa depan, iya kan? Biar bagaimanapun akan ada pergantian generasi. Kalau generasi ini tidak diperhatikan, tidak dididik dengan baik, ya kan? Tentang bagaimana menerima perbedaan, bagaimana menyalurkan kasih, itu rawan ke depan. Tetapi saya percaya kita semua yang berperan, ya kan, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda seperti Pak Simon tadi dan semua, Ibu Norce, mari kita semua adalah tanggung jawab kita untuk juga membentuk suatu generasi yang cinta damai, saling menghargai manusia, dan juga menolak hal-hal yang walaupun itu mengatasnamakan agama, tetapi kalau itu cenderung kepada kehancuran, intoleransi, kita harus tolak. Ya, karena saya percaya semua agama cintakan kedamaian. Betul. Puji Tuhan. Nah, pendengar Anda yang sedang bersama dengan kami juga, kalau Anda ingin berpartisipasi, mumpung dengan ketiga narasumber kita ataupun juga anak-anak muda yang di Manokwari yang saat ini dengar kami, Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp 0823 1176 1145. Iya, terkait dengan apa yang Bapak Pendeta sudah sampaikan, dan itu menjadi edukasi untuk anak-anak muda kita bahwa kita tidak bisa menolak perkembangan era teknologi saat ini, yang memang saat ini anak-anak muda mereka lebih paham untuk menggunakan itu. Tapi ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang tentunya harus disaring dengan baik bagi anak-anak muda, agar mereka juga tidak terpengaruh dengan kita bilang informasi-informasi yang salah, informasi hoax. Karena terkadang anak-anak kita melihat apa yang ada mungkin dalam gadget mereka, itu yang mereka ikuti. Yeah. Nah, berbeda dengan apa yang kita inginkan untuk mereka. Nah, mungkin dari kakak ibu selama bersama dengan para pemudik kita, bagaimana terus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa mereka harus ada di real yang ini, menggunakan gadget, dan dalam era perkembangan digitalisasi saat ini memang perlu, tapi mungkin mengarahkan mereka itu seperti apa, ya, menggunakan untuk hal-hal yang baik, bikin satu konten yang baik untuk terus membangun energi positif dan keharmonisan dalam gereja. Iya. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Pendeta bahwa kita anak muda tidak boleh kita harus melakukan hal-hal yang positif, mungkin lewat teknologi yang ada. Kita harus, saya itu lebih ke gini, karena mungkin kita selalu membina pemuda Kristen, ya. Jadi lebih alangkah baiknya kita lebih ke setiap pagi kita bagikan firman, ya, kita menyebarkan hal-hal yang positif, membangun. Apa yang kita alami dengan Tuhan itu yang kita bagikan di mungkin di Facebook, di TikTok, kita bagikan itu lebih baik. Memang itu yang kami terus mengingatkan satu sama yang lain. Betul. Ya, untuk bagaimana untuk menjaga, ya, agar supaya kita berdampak itu dengan lebih baik, kita membagikan hal-hal yang bersifat positif, ya. Jadi memang saya sering juga ingatkan buat anak-anak muda, kalau kita dapat informasi yang negatif atau informasi yang lain-lain di lewat sosial media, alangkah baiknya kita baca dan diam, tapi kita juga mencari tahu yang kebenaran, begitu, yang pasti, ya. Jangan kita langsung sebarluaskan. Jangan langsung di-share, tapi ditaring dulu. Betul. Yang sebenarnya, gitu. Alangkah baiknya kita bisa tahu, maksudnya kita tahu, tapi kita diam aja sambil kita pelajari itu. Maksudnya kita cari tahu mana yang benar-benar ini berita yang benar atau hoax, begitu. Jadi itu yang mungkin kita saling mengingatkan, ya. Betul. Sehingga kita tidak gampang terjerumus juga nanti ke hal-hal yang negatif, begitu. Jadi lebih memberikan ide-ide kreatif, ya, untuk anak-anak muda. Apalagi jiwa-jiwa anak muda saat ini. Terkadang juga kita
kita lebih paham. Nah itu, tapi bagaimana kita terus setir mereka ke real yang sebenarnya ya, seperti tadi Bapak Canu katakan. Nah sepanjang Bapak Canu juga bersama dengan para pemuda-pemudi kita di 7 kabupaten 2 kota ini luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk Bapak Canu ya menghadapi pemuda-pemuda kita dari 7 kabupaten 2 kota. Nah mungkin juga ada semacam program-program yang akan nanti dibuat untuk tetap memperkuat toleransi kita. Nah seperti tadi Bapak Pendeta katakan bahwa banyak kegiatan sebenarnya yang bisa dilakukan seperti event-event tadi, olahraga, tapi juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa terus menjangkau semua pemuda kita dari beberapa dari semua agama yang tergabung ini, apalagi dalam wadahnya Bapak Canu ini. Ya, baik. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menyatukan mereka ini yang pernah saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya pemuda Maluku Utara saja yang ada di Kabupaten Manokwari. Ya. Sehingga memang harus banyak hal-hal yang kita lakukan baik dari sisi gereja maupun dari agama lain, dan ini memang kita harus selalu mendorong mereka karena kita tahu bahwa pemuda-pemuda sekarang tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa ini sudah zaman set, mereka lebih pintar, satu klik lebih tinggi daripada kita yang sekarang ini. Sehingga kita juga tidak bisa kalah, tidak bisa mundur juga bahwa kita harus lebih fight lagi untuk bagaimana caranya supaya pemuda-pemudi ini bisa mereka bersatu untuk mendamaikan negeri ini yang bergabung di semua pemuda-pemudi yang ada di dalam wilayah Kabupaten Manokwari. Namun saya mau sampaikan dulu bahwa kalau kita berbicara terkait dengan pemuda itu ada ciri-cirinya yang kita harus mengetahui. Ciri-ciri pertama, dia itu harus berumur 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah kalau melihat dari sekarang ini, kalau bicara pemuda mungkin kita sudah tidak bisa lagi digolongkan dalam ciri-ciri yang pertama tadi. Namun buat saya untuk menjadi ciri-ciri tadi bukan itu yang kalau kita bicara umur, tetapi bagaimana orang itu mempunyai jiwa muda untuk membangkitkan, untuk membangunkan, memberikan semangat buat teman-teman pemuda ini, itu orang bisa dikatakan muda. Karena berbicara muda tidak melihat kalau dari sisi umur memang dari 15 sampai 30 tahun, tetapi kalau berbicara terkait dengan semangat muda, maka orang itu bisa dikatakan muda apabila dia mau berjuang bersama-sama dengan kaum muda, baik itu di tingkat gereja maupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua, masalah perkembangan fisik dan emosi. Ini kita harus melihat ini bahwa memang pemuda sedang mengalami perkembangan fisik dan emosi yang signifikan saat ini. Sehingga tadi termasuk dengan pengetahuan mereka, memang mereka lebih tinggi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bisa jadi bahwa karena sudah saking tingginya pengetahuan mereka sehingga banyak tanda kutip hal-hal negatif yang mereka lakukan. Nah, di sini kita harus jaga mereka dengan cara apa? Ya, tadi edukasi melalui dengan firman Tuhan. Kalau dari Kristen setiap pagi memberikan selalu firman Tuhan yang disampaikan sehingga mereka tuh tersentuh oleh apa yang disampaikan itu sehingga mereka tidak mau atau tidak bisa melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian dari sisi pendidikan dan karir. Nah, sisi pendidikan dan karir ini sangat signifikan buat pemuda-pemudi di mana saja. Bukan hanya berbicara di Manokwari tapi semua. Karena menyangkut pendidikan dan karir ini, apalagi sekarang, pendidikan memang banyak pemerintah sudah mencanangkan program-program pemerintah sekarang terkait dengan pendidikan itu banyak yang sekarang dilakukan. Saya ambil contoh di Gubernur Maluku Utara. Nah, Gubernur Maluku Utara itu beliau sangat konsen sekali dengan masalah pendidikan. Nah, di sana beliau konsen dengan pendidikan sehingga 2 bulan lalu beliau canangkan di hotel apa itu terkait dengan pendidikan mulai dari dini. Sehingga anak-anak kita yang untuk mau menjadi pemuda nanti dari dini dia sudah mulai terbina karakternya. Nah, kemudian dari karir, beliau juga mengumpulkan atau mendata semua perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku Utara untuk merekrut kita punya orang-orang yang ada di Maluku Utara. Nah, sekarang ini memang kita kalau berbicara di Indonesia, memang karir dan pendidikan ini agak goyang. Karena memang kita tahu bahwa pendidikan ini sangat luar biasa efeknya. Kalau orang tidak berpendidikan, maka di situ pasti
terjadi kehancuran. Nah, sehingga pendidikan dan karir ini kita harus jaga baik, kita bina baik bersama pemerintah, bersama pemuda. Mari kita lakukan ini yang terbaik buat anak-anak kita yang di bawah 15 tahun, bahkan yang sudah pemuda dan semua yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari dan Papua Barat. Oke, jadi luar biasa ini sudah banyak membangun hal-hal positif untuk semua pemuda-pemudi nih ya di 7 kabupaten 2 kota yang sudah mulai dilakukan oleh Bapak Chanu dan juga teman-teman muda. Nah ini tentunya menjadi sebuah inovasi-inovasi ya, kalau kita bisa bilang itu sebuah inovasi-inovasi kecil. Nah kalau dari sisi gereja, Kakak Ibu bagaimana membangun sebuah inovasi kecil ya, mungkin kita bilang inovasi ini dimulai dari hal yang kecil dulu untuk lingkungan pemuda yang ada di sekitar di lingkungan gereja ini. Mungkin ada inovasi atau ide-ide kreatif yang ke depan mungkin nanti saya dengan pemuda mau lakukan ini seperti ini. Iya. Yang tadi Josa sudah sampaikan, kami punya rencana untuk jalan kasih, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau rekan-rekan pemuda yang lain, karena memang itu menjadi kerinduan kami. Sehingga kami juga ingin langsung masuk ke lapangan, maksudnya untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, karena mereka juga itu sebenarnya kalau mau dilihat dengan keadaan yang ada, mereka butuh. Betul. Mereka butuh kita yang memang, apalagi anak-anak muda ya. Mereka butuh anak-anak muda yang mau menopang, anak-anak muda yang lain untuk menopang mereka. Karena ya anak-anak muda, kalau tanpa anak-anak muda, ya kan maksudnya karena dari kita untuk pemuda-pemuda yang lain juga. Jadi kita tidak saja hanya di gereja, tapi kita juga harus turun ke sana supaya kita menyebarkan kasih itu, sehingga mereka juga bisa merasakan sentuhan kasih dari anak-anak muda, lebih khususnya anak-anak muda Kristen. Betul. Kita tidak hanya hebat saja di gereja, tetapi kita harus turun juga untuk menjangkau anak-anak muda yang lain di luar sana. Jadi memang ini himbauan untuk kita semua juga yang mendengarkan ya ini, untuk kita tidak saja hebat di gereja, tapi kita juga mari kita sama-sama turun ke lapangan untuk kita melihat anak-anak muda lain juga. Sering itu kalau pulang ibadah atau kemana saja, kalau lihat anak-anak mabuk di jalan, kayak hati ini kayak tersentuh kayak hati tergerak untuk ingin mengajak mereka juga. Dan Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, saya percaya ada waktunya Tuhan, karena kalau kita mau turun ke sana itu tidak gampang ya, tidak gampang untuk langsung. Ada waktunya Tuhan untuk kita anak-anak muda pasti ke sana untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Iya, Bapak Pendeta, banyak yang sudah kita sampaikan untuk para pemuda-pemudi kita dari sisi gereja, tapi juga dari sisi pemuda secara umum, hal-hal yang positif yang harus mereka lakukan hingga mereka tetap berada dalam real yang benar. Bapak Pendeta punya mungkin semacam pesan atau nasihat-nasihat untuk anak-anak muda kita, terutama anak-anak muda Kristen yang ada di Manokwari, tapi juga dengan semua pemuda dari berbagai agama. Baik. Ya, khusus untuk anak-anak muda Kristen, ya, sebagai hamba Tuhan saya berpesan kepada semuanya bahwa sesungguhnya sebagaimana Alkitab katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan dalam semua yang Tuhan kerjakan termasuk keberadaan kita di dunia ini, sesungguhnya Tuhan juga mempunyai suatu rencana untuk adakan kita. Artinya Tuhan bukan hanya sekedar main-main untuk supaya kita bisa ada di dunia ini. Tuhan mempunyai rencana, tetapi walaupun kita semuanya dikasih kehendak bebas. Nah, untuk itu penting melalui pesan ini saya katakan bahwa mari kita kembali kepada Tuhan, mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya suatu kerinduan, sedang menantikan kita untuk supaya kembali dan juga berkarya dalam ladangnya. Tuhan rindu untuk supaya apa yang Dia ciptakan, Dia sangat mengasihi kita untuk supaya juga bisa melakukan apa yang difirmankannya. Jadi mari kita pakai tubuh yang Tuhan kasih ini untuk hal-hal yang baik, untuk supaya jadi berkat bagi orang lain, dan bukan untuk hal-hal yang setan mau. Tetapi
kalaupun mungkin kita tidak bisa sehebat orang lain yang kita lihat, tetapi paling tidak dengan kekhususan yang Tuhan taruh, saya percaya bahwa setiap manusia itu pasti ada kekhususan, ada keunikan dalam dirinya, ada kelebihannya. Cuma persoalannya itu tidak dia lihat dan tidak disyukuri, sehingga hidup dalam kekecewaan, kemudian menjadi santapan setan. Tetapi marilah kita kembali. Kemudian kepada semua pemuda-pemuda lintas agama, kebetulan saya juga adalah bendahara di Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi mari kita sama-sama berperan, mengambil peran dalam menciptakan kebersamaan, khususnya untuk Kota Manokwari. Selama ini kita bisa melihat, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa memberikan kota ini kota yang kondusif, kota yang aman, ya. Jadi mari kita jaga sama-sama. Saya juga pernah ada di tempat-tempat yang dulu di perbatasan Poso, dan kita hidup tidak nyaman, tidak enak. Saya katakan tidak enak. Kadang-kadang orang dengan darah mudanya katakan mau tujukan hebat-hebat, tapi saya katakan tidak enak. Hidup dalam keadaan yang tidak kondusif itu tidak enak. Jadi mari sama-sama kita berperan untuk menjaga keadaan yang nyaman ini, karena ini anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menentukan aman dan tidaknya kita semuanya. Kita punya kelebihan, bukan suatu kebanggaan ketika kita itu sebagai anak muda kemudian melakukan kejahatan, dan itu suatu kebanggaan, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sesungguhnya ketika kita bisa berkarya, melakukan sesuatu, dan kalau anak-anak muda yang lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Karena pasti semuanya bisa, dan Tuhan sudah, saya katakan tadi, Tuhan sudah taruh spesial kekhususan dalam diri kita yang orang lain juga tidak punya. Tinggal bagaimana kita kembangkan itu sehingga itu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Jadi untuk semua orang-orang muda, anak-anak muda yang ada di Kota Manokwari, apapun agamanya, mari kita bergandengan tangan, karena yang nanti menentukan ke depan adalah kita, bukan lagi orang-orang tua yang ada. Kalau hari ini kita sudah lihat mungkin aman, maka ke depan mari sama-sama kita melakukan hal yang baik, belajar dari hari ini, dan masa depan kita, Alkitab katakan itu sungguh ada, dan masa depan yang penuh damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian. Menjadi pesan penting untuk semua kita. Dari kakak ibu, satu pesan untuk para pemuda-pemudi kita. Iya. Pesan untuk ada pemuda-pemudi yang ada di, lebih khusus yang ada di gereja-gereja dan bahkan semua yang ada di Kabupaten Manokwari. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, realnya Tuhan. Karena mengapa? Mari kita berjalan kembali ke kebenaran-kebenaran itu. Kita membawa hidup kita untuk lebih baik, membawa positif, dampak yang positif untuk teristimewa kepada Provinsi Papua Barat ini. Betul. Karena Papua Barat ini adalah kota Injil. Manokwari ini adalah kota Injil di mana kita tinggal di tempat ini. Seharusnya kita harus bawa hal-hal yang baik, hal-hal yang positif bagi kota kita. Sehingga ada kedamaian, sehingga ada ketentraman, sehingga ada keadilan. Jadi anak-anak muda, mari kita bangun, kita sama-sama bergandeng tangan untuk membangun kota kita, membangun provinsi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Terakhir dari Bapak Chanu, pesan untuk para pemuda kita untuk tetap menjaga keharmonisan. Baik, terima kasih. Di ujung acara ini, saya sebagai Ketua Pemuda Maluku Utara mau memberikan pesan buat teman-teman semua, tidak terkecuali, yaitu 2 peran saja untuk pemuda. Yaitu peran pertama, jadilah agen perubahan buat bangsa dan negeri ini, lebih khusus kepada Papua Barat dan lebih khusus lagi untuk Manokwari. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang berkontribusi. Karena kalau sudah menjadi agen perubahan, maka sudah pasti kita harus berkontribusi kepada bangsa yang kita cintai ini, dan kepada Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Itu saja. Terima kasih. Baik, jadi pemuda harus menjadi agen perubahan, pemuda harus tetap ada dalam kasih Tuhan, dan yang terakhir mempunyai masa depan yang sungguh ada. Dan kita percaya bahwa itu akan disiapkan Tuhan untuk anak-anak kita, ya. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah hadir dengan kami di Dialog Interaktif hari ini, dan pastinya ini sudah banyak memberikan edukasi untuk semua pendengar kita, bahkan anak-anak muda kita yang ada di Manokwari. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dari ketiga narasumber kami. Terima kasih. Sudah bersama di Dialog Interaktif hari ini. Pendengar,
Saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif pagi ini.